Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Miko, saya sehat. Bapak Miko sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Bu Novi, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Novi kalau saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu ya, yang akan kita lalui. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi. Harapan kita di siang hari ini bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Novi untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Novi nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Dan juga Bu, nanti untuk meningkatkan kemampuan Bu Novi dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Novi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pembukaan pertama kita hari ini, kalau boleh saya tahu, harapan Ibu Novi dari pertemuan kita siang hari ini apa? Begini ya Pak ya, saya sangat senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Miko. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Pak Miko mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Pak. Baik Bu. Nah, jadi tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Novi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu, nanti ya Bu Novi akan menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi mapel IPAS Pak, rantai makanan. Jadi nanti kami akan belajar tentang pengenalan jenis hewan dan produsen, konsumen, dan pengelola. Oke Bu, berarti terkait dari materi tentang rantai makanan Bu ya. Nah, ini tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut Bu? Nanti tujuannya adalah siswa dapat mengenali jenis-jenis hewan seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Siswa juga mengetahui fungsi dari produsen, konsumen, dan pengelola. Baik Bu, luar biasa sekali. Nanti dari pembelajaran ini apa yang akan Bu Novi kembangkan? Saya ingin meningkatkan literasi siswa saya ya Pak ya, dan juga saya ingin meningkatkan kolaborasi, pemahaman siswa saya dalam berdiskusi, dan tanggung jawab siswa saya dengan tugas yang saya berikan. Oke Bu, jadi Bu Novi mau meningkatkan kerjasama antar teman gitu. Luar biasa sekali rencana Bu Novi. Kalau saya boleh tahu, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi besok? Saya sudah menyiapkan modul ajar, berdiferensiasi, juga PSE, dan budaya positif. Ada LKPD, ada evaluasi. Juga saya sudah siapkan alat-alat untuk membuat diorama sesuai ekosistem yang diberikan. Alhamdulillah, luar biasa Bu Novi. Berarti nanti Bu Novi itu pakai strategi apa Bu? Kami akan belajar tentang rantai makanan menggunakan strategi. Tadi kan sudah memakai berdiferensiasi ya Pak ya. Ya. Nah, berarti saya ini berdasarkan asesmen awal saya lakukan, ternyata siswa saya ini minat belajarnya berbeda-beda. Ada yang senang matematika, Pancasila, dan PJMK. Saya membuat kelompok diskusi berdasarkan minat belajarnya tadi Pak. Ya, kelompok mendapatkan tugas diorama ekosistem yang berbeda. Baik, luar biasa. Jadi Bu Novi sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan minat belajar siswa. Oke, sekali lagi Bu, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bu Novi. Setelah saya mendengar persiapan dari Bu Novi, baik strategi, alat yang disediakan, jadi ini kapan Bu Novi melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang saya buat ya Pak ya, mungkin minggu depan Pak. Untuk hari ini nanti saya akan mengabari Bapak Miko lagi. Oke, baik Bu. Saya tunggu kabar baik dari Ibu Novi tentang hari kapan pelaksanaannya, dan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Kira-kira apa yang Bu Novi dapat dari hasil percakapan kita siang ini Bu? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran untuk minggu depan ya Pak, seperti strategi dan media yang akan saya gunakan Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari video ini apa itu rantai makanan. Dan dari video ini bisa juga dapat mengerti apa peran-peran yang ada di dalam rantai makanan. Tadi ada apa? Tapi sebaiknya kita dulu apa? Speaking. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya. Udah paham semua? Aku mau nanya, dari video tadi apa itu rantai makanan, Mbak Alia? Oh, benar ya. Rantai makan adalah proses makan dan dimakan. Siapa lagi? Mbak Pina apa? Nah, berarti ada urutannya. Ada dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan yuk kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi? Nyanyi apa? Satu, dua, tiga. Ayo mengenali rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak akan makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan si kelara. Mana di mana dalam-dalam kecil, dalam-dalam kecil dimakan kakak lapar. Kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus-tikus nakal, tikus-tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Ular dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Tepuk tangan. Ya, tadi ada rumput, ya, rumput. Berarti produsen. Berarti produsen itu berasal dari hewan apa? Ada juga apa? Tumbuhan ya, tumbuhan hijau. Tumbuhan itu buat makanannya sendiri. Dengan bantuan apa tadi? Matahari. Namanya apa? Fotosintesis. Yang konsumen 1, tadi apa? Konsumen 1. Berarti hewan apa? Pemakan tumbuhan. Ayo siapa? Apa Mas Oma? Herbivora. Hewan pemakan tumbuhan adalah herbivora. Ada lagi hewan pemakan apa? Daging apa? Karnivora. Terus yang makan buah-buahnya apa namanya? Omnivora. Contohnya ayam. Ayam juga makan padi, ya. Juga makan apa? Serangga. Ya, berarti ayam termasuk omnivora. Apa Mas Yoga? Beruang. Beruang makan apa? Ikan sama apa? Madu. Terus apa lagi? Contohnya? Ya, manusia. Manusia juga memakan daging dan sayuran-sayuran, ya. Pintar sekali ya. Sekarang di sini ada pengurai. Pengurai itu apa? Istilahnya apa? Decomposer. Istilahnya apa?
Tadi udah mulai apa? Jamu sama apa ya? Bakteri. Contohnya di sini ada rumput. Rumput dimakan. Boleh? Oke Pak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novi, selamat pagi Pak Agung. Bagaimana kabarnya Bu Novi dan Pak Agung hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miko, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Pak Miko sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya Bu Novi. Saya juga ingin mengapresiasi pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya. Saya melihat antusiasme siswa terlihat saat Ibu menggunakan media gambar dan alat peraga rantai makanan dari Aquagilas ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah ya Pak ya, saya merasa cukup puas. Anak-anak terlihat tertarik Pak dalam pembelajaran rantai makanan yang kemarin. Oke. Berarti dari pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai sendiri tingkat pencapaian Ibu Novi dalam pembelajaran di kelas 5? Baik Pak Miko ya, saya menilai pembelajarannya cukup aktif, meskipun saya merasa kurang. Masalahnya tidak menggunakan media LCD atau AP. Saya cuma menggunakan media gambar dan menggunakan laptop waktu memutarkan video. Tapi materi tetap tersampaikan dengan memanfaatkan gambar dan alat peraga tersebut Pak. Baik, wah keren sekali Bu. Jadi Bu Novi sudah memanfaatkan materi yang ada, yaitu gambar dan alat peraga. Saya rasa itu sudah cukup kreatif dengan menggunakan alat yang ada. Saya perhatikan saat menjelaskan konsep rantai makanan, Ibu mengajak anak untuk lebih memahami dengan alat peraga dari Aquagilas. Terus, apakah menurut Ibu pendekatan ini efektif untuk memahami konsep tersebut? Ini menurut saya ya Pak ya, sudah cukup efektif. Anak-anak jadi lebih mudah membayangkan proses rantai makanan tersebut, mulai dari produsennya, terus konsumen 1, konsumen 2, dan sampai jamur atau pengurainya Pak. Berarti saya ini cuma ikut Pak. Ya tadi media yang saya gunakan kurang maksimal, tidak ada IT-nya. Oke, memang media visual sangat membantu anak-anak, terutama karena kelas Ibu yang beragam. Mungkin satu cara yang bisa dipertimbangkan adalah memberikan mereka kesempatan untuk membuat rantai makanan sendiri dengan bahan sederhana lainnya. Itu bisa membantu memperkuat pemahaman konsep sambil membuat mereka aktif terlibat. Ya, wah menarik itu ya Pak ya, idenya cukup bagus. Masing-masing kelompok juga telah mandiri mengeksplorasikan konsep rantai makanan dengan cara mereka sendiri. Ya saya belum berpikir ke sana Pak, tapi besok mungkin saya akan bikin diorama dari bahan yang lainnya. Oke Bu Novi, satu lagi yang saya perhatikan saat Ibu menggunakan laptop untuk menampilkan materi, beberapa anak terlihat ingin melihat lebih dekat. Apakah Ibu merasa perlu untuk memastikan semua anak bisa melihat tayangan dengan jelas? Itu menjadi tantangan saya Pak. Masalahnya pakai laptop kan tidak semua anak yang melihat secara jelas itu lah Pak ya, kecuali pakai LCD semua bisa melihat. Tapi ya gimana lagi Pak, keadaan sekolahnya seperti itu. Betul Bu Novi. Ya, oke Bu Novi, senang sekali mendengar antusiasme Ibu. Bu Novi, semoga penerapan ide-ide ini memberikan hasil yang positif. Terima kasih sudah terbuka untuk berbagi dan menerima masukan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Novi. Terima kasih juga Pak Agung atas waktunya sudah berkunjung di sekolah kami. Terima kasih juga Pak Miko. Saya merasa bermanfaat sekali diobservasi sama Pak Miko untuk kelanjutan pembelajaran saya selanjutnya. Ya, sama-sama Bu Novi. Oke Pak. Setelah mencermati kemudian mengamati apa tadi yang jenengan sampaikan terkait dengan pasca observasi untuk supervisi akademik terhadap rekan panjenengan Novi ini ya alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan sudah dilalui, kemudian kriteria terkait dengan unsur kemitraan, gitu. Kemudian proses kreatif dan upaya maksimalkan potensi sudah ada. Jadi untuk kemitraan ini kan tidak menggurui,
memberikan saran, ya toh, tetapi ini adalah egaliter dan saling berbagi. Oke, matur suwun. Jadi yang penting kan pusing seperti itu. Jadi tidak mentoring, kemudian kita juga tidak konseling, ya kan? Apalagi kita training kan enggak. Jadi ini betul-betul kemitraan tadi sudah. Kemudian proses kreatif ini tadi juga sudah nih. Jadi percakapan dua arah ini, kemudian rekan sejawat Bu Novi ini lebih banyak menyampaikan itu betul, karena kita itu kan hanya mendampingi sama bukan mengarahkan ya, mendampingi Ibu Novi untuk memunculkan ide-ide baru, kemudian target, kemudian menganalisa dan identifikasi kekurangan itu sudah baik. Kemudian juga pertanyaan dari Pak Jatmiko ini sudah termasuk pertanyaan yang baik karena mengarah pada upaya penggalian ya, yang disampaikan oleh Ibu Novi. Kemudian dihasilkan tindak lanjut konkret ya. Tindak lanjut konkret berupa rencana ke depan untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang tadi, kemudian target yang akan dicapai terkait dengan rencana pelaksanaan dan yang diharapkan ya, dari hasil upaya pengembangan yang direncanakan. Itu ya. Untuk tadi terima kasih untuk Bu Novi yang sedang berkenan kolaborasi dengan Pak Jatmiko. Semoga kedepannya Pak Jatmiko terus melatih proses crowdsourcing terkait dengan dengan observasi maupun pasca, karena kan ini adalah termasuk kompetensi manajemen seorang calon pemimpin sekolah. Oke, terima kasih dari saya, semoga semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.